Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa Ningrum dengan NIM 21091116071 dari Sistem Informasi Kelas B yang Angkatan 2021 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Technopreneurship, konsep bakar duit, marketing mix, business plan, dan benefit dari Technopreneurship. Langsung saja yang pertama, Technopreneurship. Technopreneurship adalah bidang kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi dalam bisnis yang melibatkan penggunaan teknologi untuk menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan yang inovatif dan membawa nilai tambah bagi konsumen. Lalu tujuan dari Technopreneurship adalah dapat mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Selain itu, Technopreneurship juga membantu seseorang untuk memahami bagaimana memasarkan produk atau layanan tersebut dengan menggunakan strategi bisnis yang inovatif. Lalu lanjut, penerapan dari Technopreneurship sendiri, yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi atau melakukan transaksi bisnis. Contohnya seperti aplikasi pemesanan tiket bioskop online. Lalu yang kedua, pengembangan sistem manajemen informasi untuk membantu perusahaan dalam mengelola data dan informasi. Contohnya pada perusahaan logistik pengiriman barang, agar para pelanggan mereka bisa mengecek pengiriman dari barang mereka secara real time. Yang ketiga, pengembangan sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi perusahaan dari ancaman keamanan. Contohnya adalah perlindungan data nasabah dari bank. Lalu lanjut yang keempat, pengembangan sistem e-commerce untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan transaksi bisnis online. Contohnya seperti Tokopedia dan Shopee. Lanjut ke konsep bakar duit. Konsep bakar duit ini adalah usaha dari sebuah startup untuk menggait konsumen dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari voucher, diskon, hingga harga yang jauh di bawah harga pasar. Lalu, dana dari bakar duit sendiri ini bukanlah dari startupnya, melainkan hasil dari para investor, di mana bakar duit ini sebenarnya untuk menarik perhatian dan loyalitas dari konsumen, sehingga sebuah startup ini dapat menguasai pangsa pasar. Lalu lanjut ke marketing mix. Marketing mix ini adalah konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan kombinasi dari 4 elemen pemasaran yang dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Untuk produk sendiri ini merujuk kepada produknya atau barang yang ditawarkan dari perusahaan, dan perusahaan tersebut harus mempertimbangkan kualitas, desain, merek, dan fitur dari produk mereka agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Lalu lanjut di price. Price ini merujuk pada harga yang ditetapkan untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan perusahaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, persaingan, dan harga dan permintaan dari pasar dalam menetapkan harga yang tepat. Lalu lanjut ke promotion, merujuk pada aktivitas pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Nah, dapat melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, ataupun pemasaran secara langsung. Lalu lanjut ke place. Place ini merujuk pada saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk menjual produk atau jasa mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan, aksesibilitas, dan efisiensi saluran distribusi dalam menentukan tempat yang tepat untuk menjual produk atau jasa mereka. Dan konsep marketing mix ini juga berkembang menjadi 7P dengan penambahan 3 elemen, yaitu proses, people, dan physical evidence. Lalu lanjut, marketing mix ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga dapat membangun merek yang kuat, meningkatkan kesadaran merek, menciptakan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang ada. Contoh penerapan marketing mix ini ada dari sebuah restoran yang ingin meningkatkan jumlah pelanggan mereka. Dari sisi produknya, restoran menambahkan beberapa menu baru yang lebih menarik dan sehat untuk menarik pelanggan baru. Dari segi price, restoran menetapkan harga yang seimbang untuk menu mereka, tidak terlalu mahal ataupun terlalu murah. Dari segi promotion, restoran melakukan promosi melalui media sosial dan memberikan diskon untuk pelanggan yang memberikan ulasan positif. Lalu lanjut ke place, restoran memperluas jangkauan mereka dengan membuka cabang baru di daerah yang strategis. Lanjut ke bisnis plan. Bisnis plan ini adalah dokumen tertulis yang merinci rencana bisnis suatu perusahaan atau usaha. Termasuk tujuan bisnis,
strategi pemasaran, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan lain sebagainya. Dalam bisnis plan biasanya terdapat beberapa komponen penting seperti ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan manajemen bisnis. Lalu lanjut ke konsep bisnis plan. Yang pertama ada keuangan. Keuangan berisi proyeksi keuangan untuk bisnis yang mencakup proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Lalu lanjut ke konsep bisnis yang berisi deskripsi rinci tentang bisnis mulai dari jenis bisnisnya, produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan model bisnis yang digunakan. Lalu lanjut ke konsep operasional. Operasional ini berisi deskripsi tentang bagaimana bisnis akan dijalankan, termasuk proses produksi, manajemen staf, dan sistem operasional. Lalu lanjut ke pemasaran. Pemasaran ini sendiri berisi strategi pemasaran yang akan digunakan oleh bisnis, mulai dari promosi, iklan, dan distribusi produk atau layanan. Lalu, tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengukur kelayakan bisnis, mengembangkan bisnis, memperoleh dana dari investor, mengukur kinerja bisnis, serta berkomunikasi dengan tim dan mitra bisnis. Lalu lanjut ke benefit dari technopreneurship. Selama 1 semester ini, technopreneurship memberi dampak dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan saya dengan sudut pandang dari dunia teknologi, yang dimana selalu ada hal yang baru dari teknologi dan selalu muncul peluang bisnis dari sana yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena bukan tidak mungkin ke depannya saya bisa jadi mempunyai bisnis sendiri dan dapat memanfaatkan materi technopreneurship untuk membuka usaha saya. Sekian, terima kasih.